Hai 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 para pencinta film yang baik hati dan tidak sombong. Apa kabar kalian? Mimin doakan agar selalu sehat dalam perlindungan Sang Pencipta. Wah, Mimin minta maaf ya, akhir-akhir ini jarang upload video karena kesibukan yang tak bisa ditinggalkan. Dan sekarang Mimin hadir kembali untuk menghibur kalian lewat drama romantis dari dalam negeri sendiri berjudul My Lecture, My Husband. Drama ini terdiri dari 8 episode, tapi Mimin akan merangkumnya hanya demi kalian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita tengok isi ceritanya. Diperlihatkan seorang mahasiswa bernama Inggit yang sedang kesal pada salah satu dosen killer yang bernama Pak Arya sebab mata kuliahnya mendapat nilai C, padahal Inggit merasa sudah mengerjakannya dengan teliti. Kekesalannya itu pun ia curahkan pada pacarnya Tristan. Suatu waktu Inggit menghadap Pak Arya untuk berdiskusi tentang nilainya, tapi sikap cuek Pak Arya membuat Inggit kesal dan ia membayangkan dirinya melakukan hal yang sangat diinginkannya terhadap Pak Arya. Kamu pikir 40 mahasiswa lainnya nggak penting? Saya kasih waktu 30 detik. Maaf, Pak. 20? Tunggu, Pak. 10? 2, 1. Saya nggak punya waktu. Tapi ini makalah saya udah di depan nih, Pak. Dong, ini tuh bikin ginian susah. Rese banget sih jadi dosen. Emang enak? Sakit kan? Itu keluarnya di mana kan? Suatu malam, saat sedang melakukan kerja part-time, Inggit mendapat telepon dari ibunya dari Jogja yang mengabarkan kalau bapaknya terkena serangan jantung, sehingga malam itu juga Inggit memutuskan untuk balik ke kampung. Sesampainya di sana, ayah Inggit memintanya untuk menikah dengan pria pilihannya. Punya calon suami untuk kamu Iya, nanti ya, Pak. adalah permintaan terakhir Bapak untuk kamu. Inggit udah punya pacar. Alhamdulillah, Pak, dia sudah siap melamar kamu. Mendengar permintaan ayahnya itu, Inggit segera menelpon Tristan agar langsung datang ke Jogja untuk menemui sang ayah. Tapi permintaan Inggit ditolak sebab Tristan belum siap menikahi Inggit. Maka sebab itu Inggit pun setuju untuk menemui calon suami pilihan bapaknya yang tak lain dan tak bukan adalah dosen killer Pak Arya. Pak Arya mau ketemu siapa, Pak? Ketemu kamu. Gak mungkin, Pak. Bapak Kamu. pasti salah orang deh, Pak. Ini Saya tidak akan menyentuh kamu kalau kamu tidak mengizinkan. yang akan saya izinkan lah, Pak. Kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Setelah melangsungkan akad nikah di Jogja, Inggit dan Arya kembali ke Jakarta. Namun karena permintaan ayah Inggit, maka Pak Arya pun tinggal di rumah Inggit. Pak Arya yang berubah. Kok berubah sih rumah saya? Kok bisa? Iya, Anda mau apa enggak? Ya saya nggak mau. Bodoh amat. Banting pintu di hadapan suami itu nggak sopan. Inggit kembali ke rutinitasnya. Di kafe tempat ia bekerja, Tristan datang dan memberikan ia sebuah kejutan untuk merayakan anniversary yang kedua serta meminta maaf sebab tak bisa memenuhi permintaan Inggit untuk menikahinya. Mendengar kepulangan Inggit, Pak Arya mengintip di balik jendela. Tristan akan memperlakukan Inggit dengan mesra, namun Inggit menolaknya dan langsung masuk ke dalam rumah. Hati ya. Hati-hati. Pada hari berikutnya, Inggit pulang larut malam. Pak Arya menunggunya
dan bertanya dari mana saja Inggit seharian ini. Inggit menjawab dengan nada ketus dan memanggil Pak Arya dengan sebutan Om. Di Jogja kita nikah, di sini hidup masing-masing aja kali, Pak. Tapi itu semua ada syaratnya. Saya bisa pulang sendiri, Pak, nggak usah dijemput. Om, Iya, Om. Ketika tersebar berita terkait pandemi COVID-19 yang membuat setiap orang harus berdiam diri di rumah, hal ini membuat Inggit membayangkan betapa mengerikan tinggal bersama dosen killer seharian penuh. Penerapannya sedang dirumuskan dan belajar mengajar akan dilakukan secara daring. Bisa selalu sama saya. Jangan kayak anjing-anjing. Di masa social distancing, Astaga. Dan untuk memperbaiki hubungannya dengan Inggit, Tristan membujuknya dengan mengirimkan Inggit balon. Akan tetapi Inggit hanya memberikan senyuman dan menyuruh Tristan untuk pulang. Maafin aku Inggit. Mendingan kamu balik aja deh. Pak Arya mulai memperhatikan Inggit dan menyuruhnya untuk membersihkan rumah. Tapi Inggit ceroboh membuang kertas makalah yang sedang dikoreksi oleh Pak Arya. Banget. tadi saya lagi periksa di tempat kerja saya. Kamu lihat ini saya nggak? Ngeliat? Mungkin keselip di sini. Enggak, saya nggak mau ngeberantakin. Hati-hati. Hal-hal kocak pun terjadi di rumah tangga mereka, mulai dari membuat peraturan dan tata tertib di rumah mereka soal foto pernikahan, adanya batasan di kamar mandi dan batasan di tempat tidur, pembatasan jam pakai kipas angin, serta Arya melarang Inggit untuk bertemu dengan Tristan di rumah mereka. Dan kalau streaming 1 minggu. Tiba-tiba orang tua Inggit menghubunginya yang membuat Inggit dan Arya harus bersandiwara tentang kemesraan mereka. Kuliah online, Pak, jadi aman. Mana-mana dulu ya, Nduk. Ngajar online di kamar. Ada nggak sih, Do, sama suamimu? Bu, apa kabar? Makin rukun. Kok Bapak sehat? Bapak harus sehat terus. Iya. Sehat-sehat saja. Oke, Bapak. Kalian baik-baik aja. Modus nih. Sementara di tempat lain Tristan sedang gundah gulana karena terpilih sebagai mahasiswa sukarelawan penanganan pasien COVID di rumah sakit. Hal itu berarti pertemuannya dengan Inggit menjadi lebih sulit. Pak Arya yang sudah mulai ada rasa terhadap Inggit mulai memberinya perhatian dengan memberikan balon bentuk hati, tapi ditolak oleh Inggit dan menanyakan resep masakan kesukaan Inggit pada mertuanya. Assalamualaikum, Bu. Maaf ganggu malam-malam. Tahu resep kesukaan Inggit nggak? Hubungan Pak Arya dan Inggit hampir saja ketahuan saat kedua teman Inggit hendak menginap di rumahnya selama masa karantina. Lagi tidur ya? Ini bantuin dong, Mas, tuh gimana tuh? Kan nggak perlu sembunyi-sembunyi juga. Hah? Jangan nginep, Beb. Kalian mau ngapain di sini? Ada bokap gue dari Jogja. Aja balik ya. Pak Arya sedang merayu Inggit yang sedang ngambek dan tak mau keluar dari kamar dengan aroma makanan yang ia masak. Hei, Inggit. Bumbunya luar biasa.
khawatir mengetahui Tristan menjadi tenaga sukarela untuk menangani pasien COVID. Meskipun ia masih mencintai kekasihnya itu, tapi Inggit juga tidak ingin mengecewakan ibu dan bapaknya. Rasa gundah Inggit membuat Arya bertanya padanya, tapi Inggit menjawab dengan ketus. Kemudian saat Pak Arya sedang tidur, Inggit mulai bercerita padanya. Tidur, saya mau minta maaf. Maaf kalau Mas tersinggung. Di murid aja saya nggak sempurna. Apalagi jadi istri. Lagian salah Mas sendiri. Nyesel kan pasti. Saat pagi hari, kata-kata Inggit membuat Pak Arya tersinggung, sehingga Pak Arya mogok bicara pada Inggit seharian penuh. Kenapa kamu? Enggak, kenapa sih Mas kepo banget? Hah? Bukannya pernikahan kita cuma di atas kertas, Mas. Suami apa sih? Maksud capek-capek jadi suami yang baik deh buat saya, Mas. Aduh, saya udah bosan ya ngingetin Mas sebenarnya. Mas, ini udah saya buatin, Mas. Ya. Buatin, Mas. Di saat Inggit sedang video call dengan temannya, Pak Arya menuju ke kamar. Akan tetapi Inggit segera menutup pintu tanpa melihat bahwa di sana ada Pak Arya dan membuat hidung Pak Arya terluka. Mereka pun terlibat pertengkaran. Mas, sorry. Please, sama teman-teman kamu saya nggak ada urusan. Diam. Inggit, dari kemarin saya diem. Saya nggak ngapa-ngapain, Inggit. Saya ngapain? Hah? Yang menurut kamu paling ideal, ya kan? Saya ikutin apa yang kamu mau. Kamu ngertiin perasaan saya, nggak pernah.